Pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa sayyidina wa habibina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawafa, la hawla wa la quwwata illa billah. Yang kami hormati Bapak Ibu pengurus masjid, Bapak-bapak, angku-angku, nye-nye, alim ulama, cerdik pandai, para tokoh masyarakat. Selanjutnya ibu-ibu mendoakan doang, insyaallah semua kita yang hadir di rumah Allah pada malam hari ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa kita kepada Allah, Allahumma ja'al jam'ana haza jam'an marhuma. Ya Allah, jadikanlah pertemuan kami ini, berkumpulnya kami dalam rumah-Mu ini ya Allah, dalam hal mengharap dan menggapai rahmat-Mu ya Allah. Wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maksuma. Ya Allah, kalaupun kami berpisah nantinya kembali ke tempat kami masing-masing, jadikanlah perpisahan kami perpisahan yang Kau jauhi dari azab-Mu ya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Hingga saat sekarang ini Ramadan atau malam yang ke-8 Ramadan 1445 Hijriah, Allah masih memberikan kepada kita kehidupan, Allah masih memberikan kepada kita kekuatan untuk senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena iman dan takwa merupakan bekal yang paling utama yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, kata Allah. Berbekallah kamu karena bekal yang paling utama itu adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa memaksimalkan kemampuan, kekuatan, kesempatan, kesehatan yang masih diberikan oleh Allah untuk memperbanyak ibadah di dalam bulan Ramadan ini. Karena kita tak tahu apakah kita berjumpa lagi dengan Ramadan yang akan datang atau tidak. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah, semoga disampaikan semisal pahalanya buat seorang reformis Islam, figur sentral umat, suri tauladan bagi kita semuanya. Beliau adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi mendengar judul judul tadi Bu, 2 syarat atau syarat diterimanya amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru tahu lah Bu sebentar baru kalau ambo dia ge judul itu. Tapi dah insyaallah kajian wa lanjutkan Bapak Ibu. Para ulama merumuskan Bapak Ibu, ada 2 syarat diterimanya amal ibadah kita oleh Allah. Pertama adalah al-ikhlas fillah, ikhlas melakukan amalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, al-ittiba li Rasulillah, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa bahas yang pertama Bapak Ibu, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'anul Karim Bapak Ibu, ayat-ayat maupun surat di dalam Al-Qur'an menjelaskan kepada kita bukan hanya satu sisi saja kandungan Al-Quran, tapi semua lapisan, semua sisi kehidupan manusia dijangkau oleh Al-Quran. Al-Quran bercerita tentang akidah, Al-Quran bercerita tentang ibadah, Al-Quran bercerita tentang muamalah, Al-Quran bercerita tentang kisah, Al-Quran juga bercerita tentang interaksi sosial kita dengan sesama makhluk, dan masih banyak yang lainnya. Namun intinya Bapak Ibu, bahwa semua yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran, apalagi dengan diutusnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, adalah bagi kita sebagai umat manusia tentu tak lepas dari mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala.
Dan inilah misi daripada tugas yang disampaikan oleh Nabi SAW ketika pertama kali berdakwah. Dakwah secara sir 3 tahun, dakwah secara jahar setelah tahun yang ketiga dari kenabian, sampai Nabi meninggal itu secara jahar. Banyak tantangan dan problem yang dihadapi oleh Nabi dalam menyampaikan dakwah. Namun intinya bahwa apapun yang dilakukan oleh Nabi mengajak manusia tak lebih adalah mengenalkan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang Bapak Ibu, kita sudah kenal dengan Allah. Kita sudah beriman kepada Allah. Bahkan di dalam karangan-karangan ulama menjelaskan bahwa manusia itu terdiri daripada 4 macam. Ada mayyuladu mu'minan, wa yahya mu'minan, wa yamutu mu'minan. Lahir dalam keadaan beriman, hidup beriman, mati beriman. Mudah-mudahan kita yang ini. Amin. Yang kedua ada mayyuladu kafiran, wa yahya kafiran, wa yamutu kafiran. Ada orang yang terlahir dalam keadaan kafir. Maksud terlahir dalam keadaan kafir, orang tuanya dalam keadaan Yahudi atau Majusi atau Nasrani. Hidup dalam keadaan kafir walaupun dia telah mendengar dakwah Islam. Yang mati dalam keadaan kafir, waliyazubillah. Yang ketiga ada manusia itu mayyuladu mu'minan wa yahya kafiran wa yamutu kafiran. Lahir dalam keadaan beriman, orang tuanya beriman, orang tuanya orang soleh, tapi dalam kehidupan yang dijalaninya bahkan sampai kematian kepadanya, dia malah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada pula yang sebaliknya, mayyuladu kafiran wa yahya kafiran wa yamutu mu'minan. Lahir dalam keadaan kafir, hidup dalam keadaan kafir, dengan izin dan hidayah dari Allah dia mati dalam keadaan Islam. Inilah peran penting hidayah dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Maka setiap waktu dalam solat yang kita lakukan, dalam surah Al-Fatihah yang kita baca, kita selalu memohon hidayah kepada Allah agar senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan iman inilah landasan keikhlasan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Maka oleh karena itu Bapak Ibu, apapun ibadah yang kita lakukan dasarnya adalah iman. Dalam Quran surat yang ke-16 ayat ke-97, man amila sholihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang melakukan amalan baik laki-laki maupun perempuan, statusnya wa huwa mu'min, beriman statusnya. Jadi kalau ada orang yang katanya melakukan amalan soleh, dia membantu pembangunan masjid, dia membantu du'afa, fakir miskin, anak yatim, tapi kalau dalam dirinya tidak beriman kepada Allah, maka amal yang dilakukan tersebut adalah mardudah, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah peran penting iman dalam diri kita Bapak Ibu. Sekecil apapun amal perbuatan yang kita lakukan, kalau didasari dengan ikhlas dan iman kepada Allah, insya Allah besar nilainya di sisi Allah. Bapak Ibu jalan celengan, piti lain disapu 2000 nya, tapi ikhlas Bapak Ibu, 2000 itu bisa dikalikan apalagi di dalam bulan Ramadan, yudha'afu fihil hasanat ila sab'i mi'ati dhifin, dilipat gandakan pahala oleh Allah sampai 700 kali lipat. Nah, jadi jalan celengan, jangan diam saja kita Bapak Ibu, rugi sementara di dalam saku piti sambuan. Ya Bu. Nah, Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ini yang pertama. Kekuatan iman sebagai syarat diterimanya amal ibadah oleh Allah harus senantiasa kita tingkatkan. Jadidu imanakum, perbaharui-baharui iman kamu. Makanya ibadah Bapak Ibu tak cukup hanya sekali. Ibadah itu berulang-ulang kali. As-salawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ati wa ramadan ila ramadan mukaffiratul lima bainahunna iza jatuni batil kabair. Salat 5 waktu ke salat 5 waktu. Dari subuh ke zuhur penghapusan dosa, dari zuhur ke asar penghapusan dosa, sampai dari asar ke maghrib, dari maghrib ke isya, isya ke subuh itu penghapusan dosa, dari Jumat ke Jumat penghapusan dosa bagi orang beriman, dari Ramadan ke Ramadan penghapusan dosa. Apa kata Nabi? Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi.
Orang yang melakukan ibadah puasa karena iman, wahtisaban karena keikhlasan dan ihtisab atau mengharap pahala dari Allah, diampuni dosanya yang berlalu. Maka yang dipanggil oleh Allah untuk melakukan ibadah adalah ya ayyuhallazina amanu, orang-orang beriman. Khusus tentang ibadah puasa, yang dipanggil adalah orang beriman untuk melaksanakan ibadah puasa. Untuk apa dilaksanakan ibadah puasa? Adalah la'allakum tattaqun, agar kita semakin dekat dengan Allah. Apa makna tattaqun? Bertakwa, al-khaufu minal jalil, ada rasa takut kita kepada Allah. Wal amalu bitanzil, beramal sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah melalui Al-Qur'anul Karim. Wal qana'atu bil qalil, ada rasa semangat dalam diri kita menerima apapun yang diberikan oleh Allah. Wal isti'dad liyaumir rahil, dan ada persiapan kita ketika kita meninggalkan kehidupan dunia ini, kita dalam keadaan menjadi orang faqad faz, orang yang gembira di hadapan Allah dengan sebab iman yang ada dalam diri kita ketika hidup di dunia. Yang kedua, Bapak Ibu, syarat diterimanya amal ibadah kita oleh Allah adalah al-ittiba' li Rasulillah, mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Abbas, ada orang yang iman kepada Allah, percaya kepada Allah, yakinnya Allah ada, tapi di saat ini tidak meyakini Nabi Muhammad sebagai utusan Allah, maka imannya ditolak oleh Allah. Demikian pula sebaliknya, Bapak Ibu, ada orang yang percaya kepada Nabi Muhammad, dia yakin Muhammad ini adalah merupakan nabi atau rasul, tapi dia tidak percaya kepada Allah, maka imannya ditolak. Maka bisa Bapak Ibu lihat dalam Quran surat yang keempat ayat 69, wa may yuti'illaha war rasul, barang siapa yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Allah, Rasul di situ maknanya adalah Nabi Muhammad. Sebab dalam Al-Quran, Bapak Ibu, Nabi Muhammad tidak disebutkan dengan Muhammad secara langsung, melainkan disebutkan kehormatannya sebagai Nabi atau Rasul. Kalau Bapak temukan, Ibu temukan dalam Al-Quran, ya ayyuhan Nabi, ya ayyuhar Rasul, itu maknanya adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Quran surah yang ke-33 ayat 40, makana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah. Muhammad itu bukan bapa salah seorang di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah. Disebutkan Muhammad, tapi disebutkan gelar kehormatannya sebagai Rasul Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Bapak Ibu bisa dilihat dalam Quran surat yang ke-48 ayat 29. Muhammadur Rasulullah, disabui nama Muhammad, pasti disabui di Allah Rasulullah, utusan Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan kemuliaan dari Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang beriman kepada Allah, taat kepada Allah, taat kepada Rasul, apa kata Allah dalam Quran surat An-Nisa ayat 69 tersebut? Faulaika ma'allazina an'amallahu alaihim minan nabiyyina was-siddiqina was-syuhada was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Lai taat kepada Allah, lai taat kepada Rasul, maka nanti mereka akan dikumpulkan oleh Allah bersama para nabi, bersama siddiqin, bersama syuhada, bersama orang-orang soleh. Mereka adalah sebaik-baik teman. Jadi Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kini awak sesama muslim, orang-orang soleh berkumpul di rumah Allah, di Masjid As-Syifa Yarsi ini, insyaallah nanti di kemudian hari di dalam surganya Allah, insyaallah kita akan dikumpulkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Kini awak dah pernah bersuara Nabi dah. Sebab Nabi lah meninggal 14 abad yang lampau. Tetapi kata Nabi, walakin a'jabul khalqi imana, iman yang menakjubkan kepada Allah, kaumun, suatu kaum, yaji'una min ba'di, yang datang setelah aku wafat nanti, kata Nabi, yu'minu Nabi, mereka beriman kepadaku, wa yusaddiquni, mereka membenarkan apa yang aku sampaikan kepada mereka, walam yarauni, padahal mereka tidak pernah melihat aku, kata Nabi, faulaika ikhwani, mereka lah saudaraku.
Jadi awak tak pernah bersuara jo Nabi, tapi lain mengamalkan yang diperintahkan Nabi, lain mengikuti petunjuk Nabi, lain mengikuti apa yang disampaikan oleh Nabi melalui sunnah Nabi, insya-Allah di dunia yo tak bersuara jo Nabi, tapi insya-Allah nanti di akhirat kita akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surganya. Masyarakat muslimin, Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, maka oleh karena itu sangat besar peran Rasulullah dalam kehidupan kita ini. Ingin selamat hidup Bapak Ibu, ingin dapat ampunan Allah, ingin dicintai oleh Allah, maka ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Quran surat yang ketiga ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah hai Muhammad, jika ada kamu mencintai Allah, jika ada kamu mencintai Allah, maka ikutilah aku. Jadi syarat untuk mendapatkan cinta Allah, ikuti Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad sudah diikuti, apa janji Allah Bapak Ibu? Yuhibbukumullah. Allah akan mencintaimu, bukan hanya sekedar mencintaimu, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Inilah hebatnya kekuatan cinta Allah tergantung bagi kita mengikuti Rasul. Jadi kalau diikuti Rasulullah, insya Allah aman kehidupan. Bagaimana cara ittiba kepada Rasul? Mengikuti Rasulullah ditunjuki oleh Allah dalam Quran surat yang ke-33 ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ayat ini familiar Bapak Ibu. Namun pengertian dan maknanya apakah kita sudah memahami? Inilah yang harus kita lakukan. Rasulullah itu role model bagi kita. Bayangkan Bapak Ibu, dari sekian hebat pemimpin dunia, dari sekian banyak pemimpin dunia, ada salah seorang orang Yahudi, Michael Hart namanya, membuat satu buku yang berjudul 100 tokoh terbaik di dunia. Siapa yang ditempati menjadi ranking nomor 1 Bapak Ibu adalah Nabi Muhammad SAW. Ketika ditanyakan oleh orang Yahudi lain kepada pengarang buku ini, kenapa engkau jadikan Muhammad nabinya umat Islam itu sebagai mendapatkan ranking nomor 1? Kenapa tidak dari pihak kita saja? Apa pengarang buku ini Bapak Ibu? Muhammad berjuang bukan hanya untuk dirinya, tapi dia berjuang untuk umatnya. Maka bisa kita lihat dalam Quran surat yang ke-9 ayat 128. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minin. Nabi itu Bapak Ibu ingin awak beriman sadonya. Cuma masalahnya iman awak dangka, menengah atau lah katik naik, itu tergantung bagi kita. Semakin kita mengikuti Nabi Muhammad, insya-Allah iman kita semakin kokoh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi menjadikan Rasul sebagai role model, ikuti dalam semua aspek kehidupan Rasul, baik dalam kehidupan pribadi, dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sebab Rasulullah bukan hanya sebagai pemimpin agama, tapi juga beliau adalah politikus handal. Beliau adalah pemimpin negara yang hebat. Beliau bisa menyatukan kaum yang selama ini bersiteru, berperang, Aus dan Khazraj. Datang Rasulullah, menjadi damailah kota Madinah dan sekitarannya. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, maka banggalah kita sebagai umat Rasulullah. Maka ikutilah Rasulullah, baik perkataan beliau, perbuatan beliau, tingkah laku beliau, dan semua itu sudah termaktub di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai penutup, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umatku akan masuk ke dalam surga, kata Nabi. Illa man aba, kecuali yang tidak masuk surga adalah orang yang enggan. Lalu sahabat bertanya, wa may ya'ba ya Rasulullah? Siapa orang yang enggan itu wahai Rasulullah? Kata Nabi, man ata'ani dakhalal jannah. Orang yang taat kepadaku dia pasti masuk surga. Wa man asani faqad aba, dan orang yang berbuat maksiat kepadaku, tidak patuh terhadap apa yang kusampaikan kepada mereka, maka itulah orang yang enggan. Alai patuh ya ke Rasulullah, insyaallah awak masuk surga. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Berbanyak maaf, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pak Haji, sehat Pak Haji. Alhamdulillah. Pas 20 menit ya.